Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, Kepala Desa, BUMDes dan Mitra Pembangunan serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia, begitu pula yang mengikuti acara ini secara daring. Selamat datang kami ucapkan pada acara peluncuran sertifikat Badan Hukum BUMDesa dan Rapat Koordinasi Nasional BUMDesa tahun 2021. Pada hari ini, Senin 20 Desember 2021, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta. Dengan tema Penguatan Peran BUMDesa dalam Transformasi Perekonomian Desa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan laporan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama. Kepada Bapak Abdul Halim Iskandar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, para kepala daerah, para rektor, dan mitra pembangunan desa, para kepala desa, pengelola BUMDesa, tenaga pendamping profesional, baik yang hadir secara luring maupun daring, dan hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat menghadiri peluncuran sertifikat Badan Hukum BUMDesa dan Rapat Koordinasi Nasional BUMDesa tahun 2021. Bapak Presiden yang kami hormati serta para hadirin yang berbahagia. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tanggal 22 Oktober 2019. Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, utamanya golongan terbawah. Dan dampak pembangunan desa harus ditingkatkan, utamanya untuk SDM dan ekonomi desa. Kami telah menjalankan arah pembangunan desa untuk mencapai SDGs desa sebagai upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai Perpres 59 tahun 2017. SDGs desa memiliki 18 tujuan. Di antaranya, desa tanpa kemiskinan, pendidikan desa berkualitas, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan SDGs desa tujuan ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, agar desa mampu melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan tetap bertumbuh pada akar budaya asli desa. Implementasi pencapaian SDGs desa diawali dengan pemutakhiran data oleh 1,6 juta relawan pendataan desa yang telah menghasilkan data rinci warga, keluarga, wilayah rukun tetangga pada 46.256 desa. Relawan desa masih terus bekerja hingga tuntas pendataan di 74.961 desa. Pengolahan data secara elektronik menghasilkan banyak rekomendasi pembangunan desa yang betul-betul didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan semata. Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada tanggal 11 Desember 2019, telah kita lakukan registrasi dan pendampingan BUMDesa, juga transformasi UPK XPNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesa bersama untuk menjaga keberlangsungan serta perluasan manfaat 12,7 triliun rupiah dana bergulir masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan BUMDesa sebagai badan hukum sehingga dapat melakukan kerjasama bisnis dan usaha seperti uji tipe kendaraan bermotor, penyelenggaraan terminal, mengelola sumber daya air, memanfaatkan bagian jalan tol dan non-tol, pengolahan kayu bulat skala kecil, dan lain-lain. Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 mengatur pendaftaran dan pengesahan Badan Hukum BUMDesa dan BUMDesa bersama. Saat ini terdapat 5.170 dari 26.903 BUMDesa dan 80 dari 1.665 BUMDesa bersama telah mengajukan sebagai badan hukum. Hari ini menjadi tonggak sejarah peluncuran sertifikat badan hukum 1.604 BUMDesa dan 23 BUMDesa bersama. Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada 2 Juli 2021, telah dibuat pilot project program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan yang dikelola oleh BUMDesa bersama di 7 kabupaten yang memadukan peternakan sapi, kambing, ayam, ikan air tawar, tanaman hortikultura, serta mengelola kotoran dan urin menjadi biogas dan pupuk organik. Hal itu selaras dengan Perpres 104 tahun 2021 yang berpihak terhadap masyarakat desa, utamanya warga miskin dan miskin ekstrim desa. Keberpihakan ditunjukkan pula pada kebijakan plafon dana desa untuk BLT desa. Pemanfaatan dana desa dijalankan sesuai kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. Dengan demikian, Perpres 104 2021 sejalan dengan asas rekognisi
asas subsidiaritas dan asas musyawarah dalam Undang-Undang Desa. Kenyataan tersebut telah disosialisasikan kepada Kepala Desa dan BPD sejak Perpres 104 tahun 2021 terbit, baik melalui surat resmi, tenaga pendamping profesional, maupun melalui media sosial. Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir dalam peluncuran sertifikat Badan Hukum BUMDesa dan Rapat Koordinasi Nasional BUMDesa tahun 2021. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Presiden memberikan arahan sekaligus meluncurkan sertifikat Badan Hukum BUMDesa serta membuka Rapat Koordinasi Nasional BUMDesa tahun 2021. Demikian laporan kami. Seizin Bapak Presiden, kami akhiri laporan ini dengan pantun kiriman dari warga Nagari Awa Kuning, Pasaman Barat. Simpang Ampek, Ibu Kota Kabupaten. Basimpang Jalan Kamuara. Terima kasih Bapak Presiden, berkat Bapak warga desa sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Menteri Desa untuk tetap di tempat dan kami mengundang para penandatangan nota kesepakatan bersama untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan nota kesepakatan bersama yang kita saksikan terdiri dari Kementerian Desa PDTT dengan Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia atau ISSF dan Kementerian Desa PDTT dengan PT Berdikari Persero dan juga PT Pertamina Patra Niaga dengan BUMDes Tumang Cepogo Kabupaten Boyolali. Dan demikianlah penandatanganan nota kesepakatan bersama yang telah kita saksikan. Mari kita berikan apresiasi sebagai dukungan atas kerjasama yang telah terjalin antara Kementerian Desa PDTT dengan Mitra Pembangunan Desa. Enam tahun dana desa dikucurkan sejak tahun 2015 telah berhasil meningkatkan minat desa untuk mendirikan BUMDesa guna menggerakkan ekonomi warga di desa. Bagaimana perjalanan perkembangan BUMDesa setelah 6 tahun dana desa bergulir? Marilah kita saksikan bersama penayangan video ekspos perkembangan BUMDesa. Dana desa yang sudah kita berikan ke desa bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi ke depan penting bagi kita semua untuk juga membangun sumber daya manusia, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat, termasuk BUMDes. Recording in progress. Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BUMDesa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam perkembangannya, terdapat sedikitnya 5 peran yang dapat diwujudkan BUMDesa dan BUMDesma dalam perekonomian desa. Pertama, memberikan keuntungan bagi desa. Kedua, mengkonsolidasi produk-produk usaha individu kelompok. Ketiga, stimulasi usaha ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Keempat,
menyediakan layanan yang belum disediakan oleh pemerintah, dan kelima, memproduksi serta meningkatkan nilai tambah produksi. Melihat pentingnya peranan BUMDesa dan BUMDesma, pemerintah terus-menerus melakukan pengembangan kegiatan usaha BUMDesa dan BUMDesma, baik dari skala usaha maupun ragam kegiatan usaha BUMDesa dan BUMDesma. Berikut beberapa contoh kegiatan unit usaha BUMDesa atau BUMDesma. Unit usaha dalam bidang internet. Salah satu peluang bagi desa untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di era industri 4.0 ini adalah membangun ekosistem digital. Seperti yang dapat kita lihat pada BUMDesa Auwula, Kabupaten NB, NTT. Melalui kerjasama yang telah dilakukan oleh Kemendes PDTT dengan Bakti Kominfo, akses internet di Desa Detu Soko Barat bisa tersedia, sehingga masyarakat bisa mempromosikan dan menjual komoditasnya melalui BUMDesmart dan marketplace lainnya. Unit usaha produksi hasil hutan. Salah satu contohnya BUMDesa Talang Sakti, Desa Talang Kemuning, Kerinci. Lahan perkebunan kayu manis seluas 1.402 hektar dikelola BUMDesma kelompok tani dan menghasilkan panen sebanyak 200 ton per tahun, serta menyerap tenaga kerja sekitar 1.054 anggota kelompok petani kayu manis. Unit usaha pengolahan produksi perikanan, seperti BUMDesa 7 Maret Hadakewa di Desa Hadakewa, Lembata, NTT. Dengan produksi utama hasil olahan ikan teri, BUMDesa ini berkontribusi bagi PADES sebesar 300 juta per tahun. Unit usaha jasa. Sebagai contoh, BUMDesa Sungai Payang Sejahtera, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. BUMDesa ini menyediakan jasa angkutan hasil sawit dan bahan bakar minyak. Tercatat, pada tahun 2020, mampu menghasilkan omset sebesar 4,5 miliar. Dengan status BUMDesa dan BUMDesma sebagai badan hukum, diharapkan mampu berkembang lebih cepat dan menjadi penggerak perekonomian desa, serta berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. BUMDes harus maju, BUMDes harus berkembang, BUMDes harus banyak untung, karena keuntungan BUMDes sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan pemukulan kentongan sebagai tanda peluncuran sertifikat Badan Hukum BUMDesa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Desa dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, yang saya hormati Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta para rektor, yang saya hormati para kepala desa, seluruh pimpinan dan direktur Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan para pendamping desa,
para peserta Rakornas Badan Usaha Milik Desa, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejak 2014, pemerintah dan kita semuanya telah berkomitmen untuk membangun negara kita, Indonesia, membangun dari pinggiran, membangun dari perbatasan, membangun dari desa, bukan Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Yang kita bangun juga bukan hanya yang gede-gede saja, yang kita bangun juga bukan hanya yang besar-besar saja. Jalan tol misalnya, atau pelabuhan besar, atau airport atau bandara, bukan itu saja, tetapi juga jalan-jalan di kampung, jalan-jalan di desa, embung-embung kecil yang ada di desa, dan memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa-desa. Dan perlu saya ingatkan bahwa penyaluran dana desa sejak tahun 2015 sampai saat ini, kita sudah menyalurkan 400,1 triliun rupiah. Kok pada diem? Kaget. 400,1 triliun rupiah. Dimulai dari 2015 21 triliun. 20,8 triliun. 2016 46,7 triliun. 2017 59,8 triliun. 2018 59,8 triliun, 2019 69,8 triliun, dan 2020 71,1 triliun, dan terakhir 2021 72 triliun. Totalnya tadi 400,1 triliun rupiah. Kalau kita lihat APBD desa juga meningkatnya drastis sekali. 2014 itu rata-rata, ini rata-rata 329 juta. 2014. 2015 itu sudah naik menjadi 701 juta. 2021 1,6 miliar. Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya sangat besar sekali. Sekali lagi 400,1 triliun itu duit gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik, bisa lari kemana-mana. Ini perlu saya ingatkan. Tetapi dari data yang saya miliki, fisiknya yang sudah terbangun itu juga kelihatan. Jalan desa misalnya, sudah terbangun 227.000 kilometer. Jalan desa. Embung yang kecil-kecil, (4.500 unit. Irigasi 71.000 unit. Jembatan 1,3 juta meter. 1.300.000 meter jembatan. Itu dimeteri, bukan jumlahnya, meter. Pasar desa ada 10.300 unit. BUMDes
saat ini juga telah mencapai 57.200 unit. Ini kelihatan. Tapi semakin ke sini kita harus semakin fokus. BUMDesa itu untuk apa? Oh ya, dan untuk kualitas hidup tadi belum saya sebutkan. Untuk peningkatan kualitas hidup juga air bersih juga 1,2 juta kilometer. Posyandu 38.000 unit, Polindes 12.000 unit, drainase 38 juta meter. Ini terbangun semuanya, terbangun. Sumur 59.000 unit, PAUD ada tambahan 56.000 unit PAUD. Ada fasilitas olahraga, ada MCK, semuanya dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat desa terbangun. Dan yang sangat drastis adalah kenaikan dari BUMDesa. Naik 600%, tepatnya 606%. Dari yang 2014, 8.100 melompat menjadi 57.200 BUMDesa. Tapi jangan kita terpaku kepada jumlahnya. Kualitas aktivitas, kualitas kegiatan yang ada di dalamnya harus betul-betul di lapangan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat kita. Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum, kemudian buat plang, BUMDesa, Desa Sukamakmur misalnya, hanya itu aja. Tapi kegiatan di dalamnya enggak ada. Kegiatan, kualitas kegiatannya tidak jelas. Ini yang ingin kita semuanya bekerja betul-betul memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita. BUMDesa bersama harus mengambil peran dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Jangan sampai justru mematikan usaha rakyat yang telah ada. Misalnya ini, di desa sudah ada toko kecil-kecil, 5 atau 10. BUMDesa malah buat toko yang lebih gede. Yang 10 mati, yang ini hidup baik. Ini yang enggak benar. Bukan itu. Saudara-saudara semuanya harus bisa memacu, men-trigger agar yang 10 ini bisa menjadi 20. Atau yang 10 ini menjadi dari kecil menjadi menengah atau menjadi besar. Tugas-tugas itu yang kita inginkan, bukan mematikan yang sudah ada. Berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada, tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bagaimana men-trigger, memacu agar ada usaha-usaha baru di masyarakat yang belum ada, tetapi dibutuhkan. Sehingga masyarakat tidak harus ke kota kecamatan. Masyarakat di desa tidak harus ke kota kabupaten, cukup di desa itu sudah terpenuhi. Dan tentu saja BUMDesanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu. Kemudian juga bisa mengkonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan. Beli pupuk tidak usah sendiri-sendiri, bisa dikonsolidasi oleh BUMDesa. Bisa juga tadi di dalam tayangan video tadi juga bekerja sama misalnya dengan perusahaan perkebunan untuk
ngambil kegiatan misalnya transportasinya. Saya nanti akan pesan kepada usaha-usaha swasta maupun BUMN, baik perkebunan, baik pertambangan, dan lain-lain yang ada di daerah, yang ada di desa, untuk mengikutkan BUMDesa dalam kegiatan-kegiatan mereka. Jangan yang di desanya jadi penonton, jadi lalu lalang, truk lalu lalang. Hasil-hasil perkebunan yang gede-gede, rakyat hanya menonton, melihat tambang diambil, keluar dari daerah, keluar dari desa, rakyat hanya menonton saja. Libatkan, nanti akan saya sampaikan secara tegas, melibatkan BUMDesa bersama dalam kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian juga yang paling baik yang saya lihat, contoh yang di Kalimantan Timur, ada desa yang bisa mengekspor lidi di Kutai Kartanegara, lidi dari kelapa sawit dan nipah, serta arang kayu halaban. Ini bagus sekali. Bisa melompat, kalau ini namanya melompat. Karena tidak hanya berjualan di desa itu, tidak berjualan untuk domestik, tetapi sudah bisa masuk ke pasar ekspor. Dan sekarang ini peluang-peluang seperti itu sangat banyak sekali. Hasil-hasil pertanian gampang sekali sekarang yang namanya ekspor. Kopi, hampir semua daerah kita memiliki kopi. Buah-buahan, hampir semua kita memiliki buah-buahan. Hortikultura, gampang sekali. Hanya bagaimana kita menyiapkan sebuah kualitas yang baik. Saya kemarin kaget ke Kabupaten Ngawi, ada satu orang petani muda yang bisa menghasilkan alpukat yang sangat gede-gede sekali, dengan kultur jaringan, dengan tisu culture. Pisang juga gede-gede sekali. Seperti ini yang harus dikejar dan dikembangkan bersama oleh BUMDesa dan BUMDesa bersama. Kalau kualitasnya seperti bukan sangat gampang, ini sangat mudah sekali untuk mengekspor kalau kualitasnya seperti yang saya lihat kemarin. Bagaimana desa bisa bekerja sama misalnya dengan IPB, sudah punya misalnya produk-produk hortikultura tetapi kualitasnya kurang baik, kerjasama dengan universitas agar kualitasnya bisa lebih baik dan bisa masuk ke pasar yang lebih besar, ke pasar ekspor. Ini yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta Rakornas, di masa pandemi ini, pada saat perekonomian perkotaan sangat terganggu, justru ekonomi di pedesaan menjadi salah satu penyelamat. Situasi ini harus dimanfaatkan untuk melakukan transformasi ekonomi di desa. Harus mulai merubah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya harus berani merubah. Transformasi ekonomi di desa ini sangat penting sekali. Dan BUMDesa bersama juga harus bertransformasi. Tidak rutinitas, tidak menggarap hal-hal yang hanya untuk desa, tapi juga punya visi besar, bisa lari ke pasar-pasar yang lebih besar, apalagi ke pasar-pasar ekspor, dan mengajak masyarakat untuk berlomba-lomba membangun desa, menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya luncurkan sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa
Dan saya buka rapat koordinasi nasional Badan Usaha Milik Desa tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan mendampingi di atas panggung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Sekretaris Kabinet. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Lalu Samsul Hakim. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kami agungkan nama-Mu, kami sucikan asma-Mu. Puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu ya Allah. Atas berkat rahmat dan inayah-Mu, kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara peluncuran sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa dan Rapat Koordinasi Nasional BUMDesa tahun 2021. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan, ketulusan, dan keikhlasan hati, kami menundukkan kepala, menadahkan tangan, berdoa memohon kepadamu, semoga seluruh rangkaian kegiatan ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, berkah dan ridho dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan kegiatan ini sebagai ibadah dan pengabdian kami, agar kami dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat desa di seluruh wilayah Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan lahir dan batin, kesehatan, kecerdasan berpikir dan kebeningan hati kepada seluruh peserta kegiatan ini, sehingga menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan program pengembangan dan pemberdayaan BUMDesa di seluruh Indonesia.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari akan keterbatasan dan kelemahan yang ada pada diri kami. Oleh karena itu, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kehilapan para pemimpin kami, karena Engkaulah Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkenankanlah doa dan permohonan kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara peluncuran sertifikat Badan Hukum BUMDesa dan Rapat Koordinasi Nasional BUMDesa tahun 2021 pada hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.